Tidak ada manusia di bumi ini yang diutus kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah. Hanya satu. Kami menyebutnya Isa, saudara Yahudi menyebutnya Yesua, saudara kami Kristen menyebutnya Yesus. Itu berbicara satu oknum yang memiliki konsep yang berbeda berdasarkan cerita masing-masing. Maka kenapa kami dekat dengan orang Kristen? Karena orang Kristen itu memang membahas tentang sesuatu yang juga dibahas dalam Islam, cuman pandangan yang berbeda. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Siapa yang kena ini? Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu adalah salah satu dari tiga. Sesungguhnya Isa putra Maryam, nah siapa yang kena? Saudara kami Kristen yang kena, bukan Hindu, bukan Buddha. Maka diseru, wahai ahli kitab, wahai saudara Kristen, wahai orang Yahudi, tegakkan Torah. Apa yang ditegakkan oleh Torah? Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Itu, tegakkan itu. Cari siapa nabi yang diajarkan sama seperti Nabi Musa. Lalu ketika Yesus datang, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Cari penolong itu. Siapa penolong itu? Itulah yang dimaksud. Jadi ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, itu imannya umat Islam. Umat Islam siang dan malam mengimani manusia lahir tanpa ayah ini adalah Rasul benar, Rasul suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia akan turun kedua kalinya untuk menjadi hakim. Itu iman kami umat Islam. Nah, kami mendudukkan beliau sebagai apa? Rasul, utusan Tuhan langit dan bumi. Berarti umat Islam memperoleh hidup kekal. Tapi kalau saudara kami umat Kristen, kadang mengaku Yesus itu utusan memang. Tapi jangan lupa, dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun menjadi manusia. Inilah yang disebut kemarin kasus kita 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Karena sederhana kok itu. Kita udah sempurna abangku. Cukup satu Tuhan aja. Selesai. Yesus cukup kita imani sebagai utusan Tuhan. Aman ya sudah kita ini. Tapi kalau kita katakan Tuhan turun ke bumi jadi Yesus, berarti kita sudah mencederai ajaran Yesus itu. Berarti kita tidak kenal Yesus ini sebagai Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia suci yang diurapi Tuhan. Ketika dituhankan berarti kita ingkar, berarti kita anti terhadap kekristusan itu. Karena Kristus bukanlah Tuhan, Kristus bukanlah jelmaan Tuhan, melainkan manusia benar-benar manusia yang diangkat derajatnya di atas manusia biasa. Tapi di bawah Tuhan. Dia berada, dia sebagai perantara. Itulah yang dikatakan dalam khotbah Petrus KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa yang aku maksud adalah Yesus, seorang dari Nazaret yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia. Sebagaimana yang kalian tahu. Ini. Jadi, saudara kami Kristen tidak boleh melarang kami membahas tentang Yesus. Karena itu iman kami. Beliau nabi kami. Beliau rasul yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Nah, konsepnya sesuai dengan pertanyaan abang. Kenapa kalau begitu? Kenapa orang Islam itu tidak beriman kepada Yesus aja? Kenapa tidak jadikan dia sebagai juru selamat aja? Justru kami menjadikannya sebagai juru selamat. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, seluruh para nabi berkumpul di alam ruh. Lalu mereka saling mengiyakan, mereka saling mensahkan bahwa kita akan diutus kepada kaum kita masing-masing. Mereka kemudian memperjanjikan perjanjian agung tersebut. Tuhan berkata kepada mereka, apakah kamu beriman kepada Rasulku yang akan datang sebagai penutup? Untuk mengiyakan, untuk mengaminkan, untuk membenarkan kenabian kalian? Para nabi termasuk Yesus menjawab di sana, ya, kami bersaksi tentang itu, kami beriman tentang itu. Makanya Nabi Musa menyatakan akan datang seorang, Ulangan
Ulangan 33 nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Dari Mesir, kemudian ke Zair, lalu kemudian ke Faran. 3. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini 3 poin ini yang tidak bisa terpisahkan. Nabi Musa datang membawa jalan, Isa datang menegakkan jalan itu, Nabi Muhammad sebagai penutup jalan tersebut. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yes, betul. Tetapi jalan yang aku tunjukkan adalah aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus penolong lain untuk meneruskan jalanku. Meneruskan jalanku menuju kepada Bapa. Jadi kalau ada yang tidak melalui jalan yang aku tunjukkan, kalian tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Jalan yang aku tunjukkan adalah setelahku akan datang penghibur lain yang telah aku minta dari Bapa, yang mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Itu, jadi Yesus tidak berhenti. Setelah Yesus masih ada lagi pelanjut jalan estafet yang Yesus sampaikan. Makanya Yesus mengatakan, saatnya akan tiba engkau tidak akan menyembah Tuhan lagi di gunung ini dan di Yerusalem ini dan di gunung ini. Kerajaan itu, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu bangsa dan dia akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sekarang pola yang dibangun oleh Nabi Musa, pola yang dibangun oleh Yesus, bagaimana tata cara beribadah kepada Tuhan yang benar? Diajarkan, diteori praktekkan malah oleh Yesus. Dan Islamlah yang melanjutkan tongkat estafet kerajaan tersebut. Itu fakta abangku. Jadi ketika abang saya bertanya, kuliah ahlal kitab, lastum ala syai' hatta taqimut Taurah wal Injil. Kamu tidak dipandang beriman hingga kamu menegakkan Taurat. Harus ditegakkan Taurat itu. Jangan dibatalkan, ditegakkan.